Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan lanjutan materi berpikir komputasi. Minggu sebelumnya kita sudah mengajarkan abstraction, decomposition, dan hari ini kita lanjutkan ke pattern recognition. Oke. Silakan kalian pelajari kembali tentang masalah abstraksi dekomposisi yang sudah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita lanjutkan ke bagian pengenalan pola. Kalian bisa melihat sendiri di sini pengenalan pola itu merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data, serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Nah, jadi dari sini kita sudah sering mengenal ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya itu ada istilah pola-pola dalam ilmu matematika. Kemudian kalau kita buka HP, untuk membuka layar kunci HP kita menggunakan pola. Nah, itu merupakan salah satu model-model yang pattern recognition ataupun pengenalan pola. Nah, pada pengenalan pola ini, kita bisa memperhatikan pada contoh yang ini, misalnya dalam kaidah ilmu matematika ataupun tes intelijensi umum, di sini ada angka 2, kemudian dilanjutkan angka 6, kemudian 10, dan 14, selanjutnya 18. Nah, kira-kira angka keberapakah yang ke selanjutnya? Nah, ya, berapa bilangan ke-6? 1, 2, 3, 4, 5, dan yang dalam kotak merah ini adalah angka ke-6. Nah, kita kenali polanya. Bagaimana bentuk polanya? Nah, seperti ini. Jadi, 2 dengan 6 berarti ditambahkan dengan 4. 6 ke 10 ditambah dengan 4. 10 ke 14 juga ditambah 4. 14 ke 18 juga ditambah 4. Maka untuk yang ke selanjutnya itu juga memiliki pola yang sama, yaitu 18 ditambah 4. Ya, atau bilangan akhir ditambahkan 4, maka akan mendapatkan bilangan ke berikutnya. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 22. Nah, kenapa kita bisa mengetahui ini? Karena memang pola dari sebelumnya itu sudah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa setiap bilangan ke depannya ada penambahan 4. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan mungkin contoh dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa melihat di sini, ketika kita merencanakan perjalanan, kita biasanya mencari pola dalam lalu lintas. Jika kita mengetahui bahwa lalu lintas cenderung pada waktu tertentu dalam sehari, kita akan merencanakan perjalanan kita semaksimal mungkin untuk menghindari waktu-waktu ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui, misalnya arah dari satu perjalanan, misalnya dari sekolah kita menuju ke jalan kantor gubernur. Nah, itu pasti akan pada jam-jam tertentu seperti jam masuk kerja atau jam pulang kerja itu akan macet. Nah, untuk hal tersebut kita bisa melakukan pola yang lebih maksimal. Misalnya apa? Berarti kita sudah mengetahui polanya bahwa pada jam 5 sore atau pada jam 8 sore itu akan menimbulkan kemacetan di jalan raya. Nah, jadi pola itu sudah kita tahu, maka solusinya kita cari alternatif yang lain agar bisa memilih jalan yang lebih aman, lebih tepat, supaya terhindar dari kemacetan. Atau solusi yang kedua, dengan memilih waktu bukan pada saat waktu tersebut untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah tugas. Pada pertemuan hari ini, saya akan mengajak Anda untuk membuat masalah seperti yang sudah saya tentukan di sini, di layar kalian masing-masing.
Kalau sebelumnya tugas itu mungkin saya berikan kepada Anda untuk berpikir lebih komputasional, tapi hari ini saya berikan satu buah tugas kepada Anda dengan masalah diri saya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau liburan. Nah, misalnya liburan kita dari Banda Aceh ke Yogyakarta. Ya, dari Banda Aceh ke Yogyakarta. Nah, Anda boleh memilih ke tempat yang lain. Tidak mesti hanya dari Banda Aceh ke Jakarta, mungkin dari Banda Aceh ke Inggris, dari Banda Aceh ke Penang, dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, dari Banda Aceh ke Singapura. Nah, tapi memang stopnya itu dari Banda Aceh. Ya, tujuan Anda boleh ke mana? Selain daripada dalam provinsi Aceh, tapi keluar Aceh. Banda Aceh ke Sumatera Utara itu boleh, atau yang selebihnya. Nah, di sini saya menyediakan 3 moda transportasi ya. Yang pertama pesawat, yang kedua kapal, yang ketiga bus. Nah, pola yang akan kita gunakan adalah yang pertama hemat. Apakah nanti kalian menentukan hemat waktu atau itu hemat uang atau itu hemat tenaga ya. Artinya tidak terlalu capek. Kemudian yang kedua keselamatan dan kenyamanan. Nah, ini pola yang akan kita gunakan, 2 pola saja. Nah, sekarang tugas Anda mohon kalian buat secara berkelompok ya. Nah, cara mengerjakan tugasnya adalah yang pertama kalian pilihlah 3 atau 4 orang teman Anda untuk menjadikan satu buah kelompok. Ingat ya, 3 atau 4 orang, tidak boleh lebih dari 4. Jika seandainya kalian semuanya sudah bergabung 4, tapi ada teman satu yang enggak dapat, maka tolong dipecahkan kembali menjadi 3-3. Ya, 3 atau 4. Pokoknya semua anggota kelompok tidak boleh lebih daripada 4, tetapi hanya bisa 3 atau 4 orang. Kemudian rencana tugasnya itu yang saya tampilkan di atas ini kalian buat di buku tulis kalian ya, salah satu anggotanya. Nah, misalnya kalian ada 4, salah satu anggotanya, seperti tugas-tugas pada sebelumnya. Jangan lupa nanti setiap anggota ditulis nama lengkapnya. Oke. Nah, cara kerjanya seperti ini sudah ada di sini ya. Nah, selanjutnya kalian tuliskan di buku kalian setiap kelompok. Nah, kalian pertama sampaikan terlebih dahulu. Nah, jika seandainya ini perjalanan dari Banda Aceh ke Jogja. Nah, pilih moda transportasinya pesawat. Kalian uraikan terlebih dahulu bahwa jika naik pesawat harga tiketnya mahal. Berarti tidak hemat dengan uang ya. Kemudian waktu tempuhnya sangat cepat, berarti hemat waktu. Dan tidak terlalu capek, berarti hemat tenaga begitu. Nah, kemudian faktor keselamatannya dengan pesawat lebih terjamin dan juga nyaman ya kalau menggunakan pesawat. Nah, kemudian kalian sampaikan selanjutnya kalau menggunakan transportasi kapal waktunya terlalu lama, berarti tidak hemat waktu, tetapi dia sangat murah. Nah, berarti uangnya itu hemat dan merasa pegang oleh kapal, maka tidak hemat dengan tenaga. Ya. Tapi kalau untuk keselamatannya mungkin kurang terjamin, tetapi kenyamanan itu bisa menikmati pemandangan alam sekitarnya dengan bebas, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita menggunakan bus, apa saja sih kelebihan dan kekurangan menggunakan bus seperti tadi ya. Kita menggunakan bus bagaimana, sampaikan terus. Setelah itu baru kalian buat kesimpulannya. Oke. Kalian buat kesimpulan dari kelompok kami memilih menggunakan transportasi misalnya pesawat dan bus. Ya. Nah, tujuan tadi dari Banda Aceh ke Jogja, maka kesimpulan dari kelompok kami yaitu memilih menggunakan transportasi pesawat dan bus ataupun kapal dan bus atau pesawat dengan kapal. Nah, nanti kalian jelaskan kenapa alasan memilih tersebut. Nah, karena begini. Kalian jelaskan sedetail mungkin sesuai dengan pola yang sudah ada di sini. Oke.
Nah, apabila nanti sudah selesai masing-masing kalian, silakan dikumpulkan seperti biasanya di meja saya di ruang guru. Nanti kita akan periksa. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini saja pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan ke minggu depan sesuai dengan materi algoritma. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.